untuk mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin ternyata masih banyak, 25 juta loh ya tadi, dan turunnya sangat perlahan. Biasanya yang ditonjolkan oleh pemerintah adalah persentase penduduk miskin. Kita harus menyadari bahwa dari sisi analis itu memang cenderungnya memakai angka persentase. Tetapi kalau dari sisi kebijakan, mestinya tidak cukup hanya dengan persentase. Karena yang sedang dihadapi oleh pemerintah itu adalah penduduk miskin, bukan persentasenya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2024 diumumkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS sebanyak 25,22 juta orang. 11,64 juta berdomisili di wilayah perkotaan dan 13,58 juta berdomisili di wilayah perdesaan. BPS mengartikan penduduk miskin atau mendefinisikan penduduk miskin itu adalah orang yang rata-rata pengeluarannya kurang dari garis kemiskinan. Jadi kita punya kata kunci ya, garis kemiskinan. Nah, garis itu ditentukan oleh BPS menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar yang dinyatakan dalam nilai pengeluaran. Pengeluaran itu sendiri dinyatakan dalam rupiah. Garis kemiskinan nasional biasanya meningkat dari waktu ke waktu setiap survei. Khusus bulan Maret 2024 sebesar 582.932 per kapita per bulan. Jadi itu adalah garis. Apabila pengeluaran orang di bawah garis itu disebut miskin, jika di atasnya disebut tidak miskin. Ingat ya, 582.932 rupiah per bulan per orang. Dari jumlah yang 25,22 juta tadi, lebih banyak di perdesaan ya, sebanyak 13,58 juta dibandingkan perkotaan. Tetapi laju pengurangan penduduk miskin itu sendiri sebenarnya desa cenderung lebih cepat dibandingkan kota. Nanti kita perlahan-lahan lihat angkanya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mencontohkan dulu bagaimana rilis dari Badan Pusat Statistik. Jadi BPS itu merilis dalam sebuah dokumen yang namanya Berita Resmi Statistik. Tidak hanya untuk kemiskinan, untuk berbagai hal seperti pengangguran, inflasi. Nah, sehingga ada nomornya. Singkatannya BRS ya, Berita Resmi Statistik. Untuk data kemiskinan Maret 2024 ini ada di dalam BRS. Nah, BRS tersebut biasanya dilakukan rilis publikasi. Jadi ada kepala BPS atau yang mewakilinya, biasanya malah kepalanya langsung ya. Beliau rilis di media massa, kemudian ada dokumennya. Nah, dokumennya itu ini. Jadi judulnya Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Nah, ini nomor berita resmi statistiknya tertanggal 1 Juli 2024. Nah, ini halaman eksekutif sampingnya, halaman depannya ini covernya, diumumkan tanggal 1 Juli untuk kondisi Maret yang saya nyatakan tadi. Nah, ini sekedar summary dari seluruh rilis yang kurang lebih 12 halaman. Nah, kalau kita lihat datanya ini, itu tadi jumlahnya 25,22 juta orang. Di desa 13,58, di kota 11,64. Nah, ini kita bisa melihat dari data tahun 96. Sebelum tahun 2023, itu sempat BPS itu mengumumkannya tiap 6 bulan untuk kondisi Maret dan kondisi September. Dahulu juga pernah hanya 1 kali, pernah 4 kali. 2 tahun terakhir ini kembali BPS hanya merilis data Maret. Nah, karena pada September tidak dilakukan Susenas dalam konteks kemiskinan. Apa yang kita dapat sepintas saja, bahwa ternyata setelah terjadi pandemi, ini jumlah 25,14 ini meningkat. Nah, perlahan-lahan di 2020 dan 2021, Maret 2020 dan Maret 2021, kemudian perlahan menurun. Tetapi sampai Maret 2024 yang lalu jumlahnya masih lebih banyak meskipun hanya sekitar 80.000. Tetapi kan faktanya jumlah penduduk miskinnya setelah pandemi belum kembali jumlahnya ya, jumlah penduduk miskinnya. Nah, menariknya adalah di perdesaan terjadi penurunan pada saat setelah pemulihan ekonomi. Perkotaan justru bertambah. Ingin katakan ini selintas, ini contoh saja bahwa data kemiskinan saja itu sudah bisa membuat kita para pembelajar ekonomi untuk melakukan analisa.
Nah, ini ternyata jumlah penduduk miskin selama pandemi di kota itu naik, perlahan turun, tapi masih lebih besar daripada sebelum pandemi. Di masa lalu kita juga pernah punya pelajaran ini. Pada saat krisis moneter, krisis ekonomi 97-98, jumlah penduduk miskin melesat, baik di kota maupun di desa, ya, di desa maupun di kota, ini di kota yang biru. Nah, kemudian memang turun, tetapi lihat, butuh bertahun-tahun untuk menurunkan jumlah yang sama dengan sebelum krisis. Karena krisis ekonominya cukup besar, yang ini karena cuma hanya resesi, naiknya hanya sedikit. Tetapi tetap saja memerlukan waktu untuk penurunan. Saya ulangi, untuk mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin ternyata masih banyak, 25 juta loh ya, tadi, dan turunnya sangat perlahan. Nah, biasanya yang ditonjolkan oleh pemerintah adalah persentasi penduduk miskin. Apa itu persentasi penduduk miskin? Juga didapat dari data BPS. Persentase penduduk miskin artinya adalah jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk. Kadang disebut angka kemiskinan, kadang disebut tingkat kemiskinan. Pernyataan resminya adalah persentase penduduk miskin. Jadi 25,22 juta tadi dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk angka yang dipakai adalah yang merupakan proyeksi BPS untuk pertengahan tahun bersangkutan. Nah, kalau kita lihat persentase penduduk miskin, itu adalah 9,03. Ini nasional ya. 9,03% pada saat tadi jumlah penduduk miskinnya 25,22 juta. Kalau dipecah dua wilayah, ada perkotaan, ada perdesaan. Nah, perkotaan itu tingkat kemiskinannya lebih rendah, 7,09%. Tapi jangan lupa, itu menghitungnya adalah jumlah penduduk miskin perkotaan dengan jumlah penduduk perkotaan. Jangan salah ya, makanya ini dijumlahkan nggak dapat ini kan. Beda dengan jumlah penduduknya tadi. Nah, apa yang kita lihat juga, kita sudah memperoleh informasi bahwa khusus perkotaan, jumlah penduduk miskin perkotaan malah justru bertambah. Secara persentasi, memang sudah terjadi pemulihan. Jadi 9,03, padahal sebelumnya adalah 9,41 untuk 2019 ya. Cuma kita perhatikan dalam jangka yang sangat panjang. Itu bahwa slope penurunannya memang menjadi lebih landai. Dan kembali pelajaran dari masa krisis, kalau krisis presentasinya pun meningkat, turunnya memerlukan waktu yang lebih lama. Meningkatnya 1,5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, turunnya butuh lebih lama. Begitu juga dengan sekarang. Nah, itu pelajaran dari presentasi penduduk miskin. Sebagai pembelajar ekonomi, kita harus menyadari bahwa dari sisi analis itu memang cenderungnya memakai angka persentase. Tetapi kalau dari sisi kebijakan, mestinya tidak cukup hanya dengan persentase. Karena yang sedang dihadapi oleh pemerintah itu adalah penduduk miskin, bukan persentasinya. Nah, karena itu kita harus sebagai pembelajar ekonomi, pakai saja dua-duanya. Bahwa kesimpulannya persentase kemiskinan, persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan memang perlahan-lahan turun, tetapi penurunannya makin landai. Sedangkan jumlah penduduk miskin masih sangat banyak dan pengurangannya sangat perlahan selama beberapa tahun terakhir.